Di tengah hingar-bingarnya dan sangat ramainya pembahasan pagar laut, ternyata kita benar-benar dibuat luput oleh informasi yang satu ini. Dilansir dari CNN Indonesia, ternyata Anies menaikkan 1000 IML lebih direklamasi. Perlu dicatat, direklamasi bukan 932, tapi ini 1000 lebih. Dan baru-baru ini kita sudah tahu bahwa tengah diramaikan dengan fenomena pagar laut yang kalau kata sebagian orang ini adalah kelalaian yang sangat besar dari pemerintah. Padahal kita memang perlu telisik terlebih dahulu apa penyebab pagar laut tersebut hingga menyebabkan polemik yang sangat tinggi di masyarakat, terutama para nelayan kita yang sangat terganggu aktivitasnya. Saudara-saudara sekalian, mungkin banyak yang menyebut jika tidak menyimak sampai tuntas, maka ini tidak sesuai judul. Namun tunggu dulu. Ini ada pembahasan yang sangat-sangat krusial dan sangat-sangat sensitif. Bahkan saya mengambil sumbernya langsung dari pusat CNN Indonesia. Kita tahu bahwa pada saat ini 2025, baru awal 2025, kita diramaikan dengan isu pagar laut yang membentang, kalau tidak salah paling panjang itu 30 kilometer. Itu dari mana ke mana tuh. Namun, yang menjadi concern saya adalah bangunan atau pagar sepanjang itu tentunya tidak diselesaikan dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu saja, melainkan banyak waktu untuk membangun pagar sepanjang itu dan memang diperlukan aktivitas pembangunan yang cukup padat kalau saya katakan jika memang konstruksinya hingga 35 kilometer. Pemberian nama baptis lebih parah dari makan babi. Kita tahu bahwa Yohanes Baswedan yang sudah jadi Kristen abal-abal yang gak diakui oleh gereja yang kudus, juga yang sudah pasti kafir karena sudah dibaptis, adalah sosok yang begitu sering menggunakan politik rasisme dan politik agama. Orang ini berselancar dengan begitu seru dan bernafsu untuk karir politiknya. Entah apa yang ia tuju, cara-cara berpolitiknya sangatlah menggelikan. Ia menggunakan isu SARA alias suku, agama, ras, dan antar golongan. Di DKI Jakarta, pendukungnya mengatakan bahwa dengan memilih Ahok mereka akan masuk neraka karena jenazahnya tidak disolatkan. Pasti tidak disolatkan, salah satu korban adalah Nek Hindun. Untungnya masih ada orang waras yang mensolatkan jenazahnya. Setelah peristiwa kelam itu terjadi di DKI Jakarta, Yohanes ini sebelum dicangkok ke Kristen namanya hanya Anies Baswedan. Tapi setelah dirasa kurang puas jadi gubernur DKI dengan cara kotor, ia ingin menjadi presiden. Caranya adalah merangkul semuanya. Dulu orang Kristen dianggap kafir dan pemilih orang Kristen dianggap auto kafir juga oleh pendukungnya. Tapi sekarang pendukungnya mulai menggila dengan cara membaptis paksa Anies Baswedan menjadi Yohanes Anies Baswedan. Hal tersebut dilakukan di pinggir jalan. Lebih parah dari makan babi, orang ini malah dibaptis. Kalau dalam kasus-kasus tertentu makan babi diperbolehkan menurut Abdul Somad untuk mempertahankan hidup. Tapi kalau dibaptis emangnya demi mempertahankan hidup apa? Katanya di era Gubernur Anies Baswedan, Jakarta tidak melakukan penggusuran rumah warga. Tapi ada fakta otentik. Pemprov membangun stadion BMW yang kemudian diubah namanya menjadi keanis-anisan sebagai Jakarta International Stadium di atas tanah milik warga Kampung Bayam. Cekpro kemudian mendapat komplain dari warga geseran Kampung Bayam atas janji Anies dahulu.
Mereka lalu membandingkan warga gusuran di era Ahok yang juga dipersilakan menyewa rumah susun milik Pemprov dengan biaya murah. Mereka juga menuntut perlakuan yang sama, bahkan harusnya mereka mendapatkan kemudahan karena perbedaan istilah dari digusur menjadi digeser. Pihak Jakpro menjawab dengan segala cara dan pembenaran. Warga yang digeser di Kampung Bayam boleh mengambil rumah susun sebagai sewaan, namun mereka tidak mendapatkan tarif sewa yang sama dengan tarif di era Kalau Ahok. Pilpres dilakukan hari ini ya, Ganjar Pranowo dan Prabowo itu akan ketat, dan Anies Baswedan makin tercecer, makin pokoknya mogok lah gitu elektabilitasnya. Setidaknya itu yang kita lihat pada survei terbaru Litbang Kompas ya. Saya bacakan dari Litbang Kompas ya. Kalau misalnya head to head Prabowo melawan Anies ya, Prabowo diprediksi akan memperoleh 62% dan Anies 38%. Jadi selisih keunggulan Prabowo dari Anies itu mencapai 24%. Lebih tinggi dari kondisi Januari 14,6%. Nah, kalau Anies di head to head kan dengan Ganjar, jadi kalau Ganjar versus Anies, Ganjar diprediksi memenangi pertarungan, Ganjar memperoleh 59,9% dan Anies 40,1 atau selisih 19,8%. Jadi Anies kalah telak baik melawan Prabowo maupun melawan Ganjar. Selisih Anies ya begitu jauh dari Prabowo maupun Ganjar. Menurut survei Litbang Kompas. Apa yang terjadi pada Anies nih? Sebelumnya itu saya selalu mengatakan kalau Pak Prabowo dengan Anies head to head gitu, besar kemungkinannya adalah Anies yang akan menang gitu. Itu saya sebutkan saat itu gitu. Nah, kenyataannya tidak gitu. Lebih mengejutkan lagi, angkanya fantastik ya, sampai 24%, itu di luar dugaan gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Itu artinya memang pemilih Anies itu adalah pemilihnya Pak Prabowo. Itu yang pertama tuh. Nah, begitu Pak Prabowo menyatakan akan maju sendiri gitu ya. Nah, itu yang pemilih Anies yang sebelumnya itu kembali lagi ke Pak Prabowo, itu satu. Yang kedua, pesan perubahan yang disampaikan oleh Anies itu menurut saya nggak terlalu banyak masuk ke ke kalangan publik. Lebih-lebih pesan-pesan yang disebutkan sebagai perubahan itu justru sebagiannya memang sedang dikerjakan oleh Pak Jokowi gitu kira-kira. Jadi memang nggak kelihatan di mana pesan perubahannya gitu. Misalnya tagline yang cukup tinggi disebutkan oleh Anies sekarang pasca dia pidato di acara PKS itu ya. Gitu ya. Dia mengatakan pembangunan untuk Indonesia, kesejahteraan harus dibagi rata ke seluruh Indonesia. Lah, itu kan yang dikerjakan Pak Jokowi sekarang kan. Makanya salah satu idenya itu pindahkan ibu kota negeri dari Jakarta ke IKN ke Kalimantan ya. Supaya kesejahteraan itu terdistribusi, tidak hanya terpusat di Jawa tapi juga di luar Jawa gitu. Jadi dilihat dari situ, ide-ide yang disampaikan oleh Anies itu justru sebetulnya itu yang tengah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jadi slogan perubahannya itu nggak kelihatan, nggak bunyi gitu nggak bunyi. Jadi itu slogan memang gitu loh. Tapi ketika dinyatakan apa materi dari perubahan-perubahan itu, ya materinya adalah apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Jokowi saat ini gitu. Jadi agak berbeda juga gitu ya. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga menurut saya kenapa Anies ini seperti stagnan ya di angka 15 sampai mungkin 16% kalau kita lihat ininya ya elektabilitasnya. Dan itu sudah 6 bulan kan ya? Betul. 6 bulan lebih loh. Betul. Setelah beliau dideklarasikan yang saya katakan itu kalau kita hitung sebetulnya dia cuma dapat sekitar 1% per bulan. Gitu kan kalau sebelum dia dideklarasikan dia di angka 13-14%, 13an gitu. Sekarang mungkin di angka 17-18, ada kenaikan lah udah pasti gitu. Tapi kalau dihitung dari 6 bulan itu ke sekarang, hampir tiap bulan dia cuma dapat 1%. Sementara pemilunya 2024. Tinggal 2000 sudah makin dekat lagi, kan? ya. Jadi kalau dihitung-hitung misalnya ada 15 bulan dengan 1 bulan per 1% per bulan, dia nggak akan lebih dari 40% gitu. Ya. Faktor keempat adalah ketidakjelasan status Nasdem juga. Ini yang setengah-setengah ini kan, yang mengakibatkan di satu segi juga Anies Baswedan nggak bisa juga secara full berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi gitu ya.
Nasdem yang setengah hatinya faktanya Nasdem setengahnya di di kabinetnya Pak Jokowi, setengahnya di ini membuat ya, artinya langkah Anies juga setengah-setengah. Jadi apa akibatnya? Akibatnya ya belum lagi kasus Nasdem sekarang. Belum lagi ada kasus Nasdem seperti yang sekarang ya. Akibatnya. Dan menteri yang lain juga kan belum ditarik kan, masih tetap di dalam kabinetnya Pak Jokowi kan? Oh iya, makanya. Tiga menteri. Iya, karena sampai saat ini kan belum ada pergantian resmi kan, masih PLT ini ya kan yang ada sekarang itu. Artinya secara formil menterinya masih tetap yang tersangka sekarang gitu, formilnya ya. Nah, jadi belum ada pergantian sama sekali, 2 menterinya masih ada di sana gitu, sehingga ya itu menurut saya ada hambatan bagi Anies Baswedan untuk total lah misalnya untuk mengatakan saya berbeda dengan Pak Jokowi dan seterusnya gitu. Nah, yang kelima, menurut saya ide tentang kelanjutan itu jauh lebih penting bagi publik daripada perubahan. Kenapa gitu? Anda mau berubah dari 80% orang yang puas, kan aneh juga tuh. Ya, betul. Itu dikonfirmasi oleh survei mengenai kepuasan publik terhadap Jokowi kan setidaknya sekarang kan, setidaknya sekarang ini kalau kita lihat di survei 80% orang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Tiba-tiba di tengah itu Anda mengatakan kita harus berubah, kita harus berbeda dari Pak Jokowi. Gimana? Kan itu artinya Anda hanya menyasar 20% orang gitu loh kira-kira tuh ya kan. Ya itulah yang dilihat sekarang kan. Makanya kan dia cuma dapat 32% kalau dia berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo gitu. Kenapa bisa begitu tuh? Karena nggak laku isu perubahan itu, isu antitesa itu di tengah tingkat kepuasan yang begitu tinggi kepada Pak Jokowi. Beda kalau misalnya tingkat kepuasan Pak Jokowi itu 60%. Atau misalnya tingkat kepuasannya itu kayak zaman SBY pada periode yang sama, Ray. Ya, yang kedua. Iya, menjelang akhir periode kedua kan SBY itu 30%-an. Iya, turun drastis gitu. Iya, turun drastis. Sehingga orang butuh figur baru, orang butuh figur yang berbeda. Perubahan itu jadi berbunyi gitu. Tapi kalau tingkat kepuasan orang pada kinerja pemerintah yang sekarang 80%, Anda menggaungkan perubahan, ya Anda memang mendapatkan sisanya itu yang Anda sasar tuh yang 20% gitu loh, bukan yang 80% gitu. Ini menurut saya faktor kelima. Nah, faktor keenamnya harus diakui pengalaman penting. Anies betapapun ia selalu mengatakan lihat rekam jejak, tapi kan cuma 5 tahun. Orang tahu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai katakanlah di politik secara resmi ya, secara formil. Meskipun non formilnya dia sejak mahasiswa dia udah aktif di dunia politik gitu ya. Tapi secara formil orang track recordnya itu baru ada 5 tahun di DKI Jakarta. Ketika ia rujuk ke menteri, ya menterinya juga gagal kan, cuma 2 tahun kemudian diganti oleh Pak Jokowi kan kira-kira gitu. Track recordnya di Jakarta pun juga kan banyak yang mengkritik kan, banyak yang mempersoalkan. Ya, gitu. Jadi Anda berbeda dong misalnya dengan Pak Jokowi yang mulai meniti dari karir ya, dari wali kota 2 periode ke Jakarta 2,5 tahun, kemudian jadi presiden. Jadi panjang tuh apa yang disebut dengan rekam jejak gitu kira-kira. Anda tidak ada misalnya dengan Ganjar sebelumnya di DPR sudah 2 periode, sekarang 2 periode di gubernur gitu ya. Itu panjang yang disebut dengan track record gitu. Anda dihadap-hadapkan dengan Pak Prabowo ya, meskipun sebelumnya ya sebagai tentara aktif di kabinet di pemerintahannya Pak Harto, lalu menjadi oposisi selama lebih kurang 15 tahun ya. Sekarang masuk di kabinet setidaknya dalam 5 tahun ini gitu. Lalu Anda mau mengatakan ayo jual beli rekam jejak gitu ya, nggak kena dengan tokoh-tokoh yang ada ini gitu loh.